Ayo, keluarkan jurusmu. Reno, cepat. Kamu kena luka bakar? Jauhi anakku. Apa-apaan ini? Sudah aku bilang suruh ibumu pakai celemek dan masker baru boleh sentuh anakku. Bagaimana kalau Reno sampai kena penyakit kotor dari orang kampung? Ibu sudah cek kesehatan, ibu nggak sakit. Ibu juga sudah cuci tangan. Orang kampung itu banyak virusnya. Memangnya cukup cuma cuci tangan? Menurutku dia harus disterilkan. Mataku. Harus banyak disemprot. Aku nggak mau Reno kena penyakit kotor dari orang kampung. Sudah, hentikan. Ibu juga sih. Aku kan sudah membelikan ibu celemek. Tadi ibu lihat Reno hampir terkena luka bakar. Ibu buru-buru menolongnya dan langsung menggendongnya. Di rumah, kamu juga harus mengawasi anak kita. Apa kamu bilang? Kamu nyalahin aku ya? Jessie, dia nggak bermaksud begitu. Dia... Pergi sana kamu. Orang tuaku pengusaha sukses. Dulu keluargamu cuma kasih mas kawin 600 juta. Beli rumah kurang dari 200 meter persegi ini. Aku turun kasta untuk nikah denganmu. Kok sekarang kamu bilang begitu? Kenapa? Kalau bukan karena keluargamu yang nggak sanggup bayar pembantu dan nyuruh orang tua ini jagain aku pasti nggak akan hidup sesusah ini. Jessie, kamu tahu kan? Selama ini ibu juga nggak bermalasan. Ibu kerja dan mengurus anak. Ibu sampai nggak bisa tidur nyenyak. Sudah cukup. Karena Jessie nggak bisa terima ibu kembali saja ke kampung. Nah, ibu sudah habiskan tabungan ibu untuk membelikanmu rumah. Kamu akan mengusir ibu. Semua ini salah ibu. Kalau keluarga kita kayak Jessie, aku pasti tidak akan merasa rendah diri di rumah mereka. Ini salah ibu. Semua yang terjadi hari ini salah ibu. Ibu pergi. Nah, jangan salahkan aku. Aku cuma kerja demi uang. Cepat lari. Mereka mengejar kita. Jangan pedulikan anak ini. Di tengah hutan begini, kalau kamu buang dia di sini, dia pasti mati. Ayo cepat pergi. Anak siapakah ini? Lihat. Anak itu sepertinya sakit. Pasti dibuang orang. Aku juga nggak sanggup merawatmu. Akan kubawa ke kantor polisi saja. Paling nanti dikirim ke panti asuhan. Kasihan sekali. Nggak mungkin bisa bertahan hidup. Ada ya orang setega itu membuang anak. Sudahlah. Lagi pula kita berdua juga nggak punya rumah. Kamu jadi cucuku. Kita berdua tinggal bersama seperti keluarga. Nah, kamu ada di mana? Pak Aaron, keluarga Niko sudah ditangkap. Sekarang seluruh grup Geo hanya akan menuruti perintah Bapak. Kaniko memburu kita bertiga, cuma demi harta. Selama 5 tahun kita bersembunyi, akhirnya selesai juga. Sayang sekali. Anak kita sudah... Nggak mungkin. Dia pasti baik-baik saja. Nggak akan celaka. Kalau ada yang menolong Ivan, aku akan membalas budinya. Walaupun harus menghabiskan hartaku. Nenek! Sudah nenek bilang jangan panggil nenek di luar. Kalau teman-temanmu tahu nenek pemulung, pasti mereka mengejek. Ivan! Ivan! Dia itu siapa? Ini nenekku. Dia nenek terbaik di dunia. Nenekku kerjanya ngumpulin botol bekas. Nenekmu hebat ya. Kalian punya botol bekas nggak? Kalau ada kasih saja semua padaku. Nenek. Ini, Nek. Terima kasih ya. Taman lagi. Hari ini dapat banyak botol. Nanti nenek belikan es krim ya. Nenek, aku... Ivan, kamu kenapa? Ivan. Penyakit anak ini bawaan sejak lahir. Kalau mau sembuh total, harus operasi transplantasi hati. Mungkin orang tuanya sengaja membuang dia karena ini alasannya. Hatiku sudah cocok untuknya. Donorkan saja untuknya. Sudah kubilang padamu kan, kamu itu sudah tua. Operasi hati itu risikonya sangat tinggi. Apalagi demi anak yang dipungut ini.
Memangnya kamu sudah nggak mau hidup? Aku sudah anggap Ivan itu cucuku sendiri. Rumah akan kujual supaya dia bisa dioperasi. Tapi kalau kamu jual rumah, gimana kamu hidup ke depannya? Yang penting aku sama Ivan di mana saja bisa jadi rumah, nggak masalah. Kalau kamu jual rumah, itu cuma cukup untuk operasi. Tapi pemulihan juga membutuhkan uang. Ini, ada sedikit sumbangan dari kami. Kamu jangan sungkan, ayo ambil. Jangan, aku nggak bisa terima. Sudah ambillah. Hei, Terima kasih dokter, Nggak usah. terima kasih dokter. hei. Terima kasih Nggak dokter, usah. terima kasih dokter, terima kasih. Ivan cepat sini, sujud kepada Terima dokter. kasih, dokter. Bangunlah, ayo cepat bangun. Terima kasih. Ivan, kamu harus terima kasih pada nenek. Sebenarnya kami semua juga terharu dengan nenek. Hah? Terima kasih, Nenek. Nenek jangan nangis. Nenek, apa aku akan mati? Ivan jangan takut. Walaupun nenek harus melawan Raja Neraka, nenek akan pastikan kamu selamat. Pak Aaron, rumah sakit pusat menerima anak laki-laki 6 tahun yang memakai giok yang sama dengan anak Bapak. Benarkah? Iya, dia diadopsi. Sekarang menjalani operasi transplantasi hati. Sekarang siapkan pesawat pribadi. Cepat jemput anakku dan penyelamat keluarga kami. Baik. Dok, dia sudah bangun. Dokter, gimana keadaan Ivan? Operasinya sangat sukses. Dalam setengah bulan, Ivan akan sepenuhnya pulih. Tapi kamu, masa pemulihanmu mungkin butuh waktu lama. Semua uangku ada di sini. Berikan Ivan obat terbaik selama masa pemulihannya. Tenang saja. Terima kasih, dokter. Kartu ini kena blokir. Gak mungkin. Coba periksa lagi. Ibu, ini masalah besar. Kok ibu nggak bilang apa-apa? Gak apa-apa. Dokter bilang 1 bulan lagi bisa keluar rumah sakit. Ini bukan soal operasi, tapi soal jual rumah. Kok nggak bilang dulu? Operasi Ivan gak bisa ditunda lagi. Ibu jual rumah untuk menyelamatkan hidupnya. Cucu kandung sendiri ibu nggak peduli, malah jual rumah buat ngobatin anak orang lain. Memangnya nyawanya seberharga itu? Sejak kapan ibu gak peduli Reno? Selama ini ibu kerja mengumpulkan botol. Uang yang ibu dapat ibu kirim ke kalian. Rumah besar di kota ibu kasih ke Reno. Rumah kecil di desa ini seharusnya untuk ibu dan Ivan. Dia ini anak kandungmu. Semua uangmu seharusnya buat kami. Uangnya aku ambil. Kebetulan aku mau beli tas baru. Jangan, uang itu untuk menyelamatkan nyawa. Aku nggak akan kembalikan uang ini kecuali kamu bisa punya anak lagi. Nanti uangnya pasti aku kembalikan padamu. Jangan, kembalikan. Beri ibu 40 juta lagi. Ibu nggak usah diobati, tapi Ivan harus diobati. Lebih baik kalian berdua nggak usah diobati. Lagian ibu sudah hampir mati. Kalau anak itu mati, biar dia menemani ibu. Nah, tolong bantu ibu. Ibu, ini bukan salah Jessie. Aku sudah bilang kan, ibu nggak seharusnya mengasuh anak itu. Tolong, nah. Jangan bilang aku nggak punya perasaan. Nih, aku kasih 400.000. Ibu, belikan saja guci abu untuk anak kecil itu. Kembalikan uang ibu. Itu uang untuk menyelamatkan nyawa. Ada apa ini? Nenek, Lukamu terbuka. Kalau dibiarkan, bisa membahayakan nyawamu. nenek kenapa? Gak apa-apa. Kalau aku mati, sumbangkan semua organku. Aku cuma berharap ada orang baik yang mengadopsi Ivan, memberinya makan, gak kedinginan, menyekolahkannya, dan di masa depannya jadi orang yang berguna untuk masyarakat. Nenek, jangan
Lihat, apa ini? Ini permen yang Ivan suka. Ivan, jangan nangis. Tolong! Tolong, siapa yang bisa tolong nenekku? Tolong! Pak Aaron, di sini. Tolong nenekku! Nenek! Tolong nenekku! Nak,